warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan pajak, selamat datang di Siniar 310 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Perkenalkan saya Hedi Nugroho. Kali ini saya bersama dengan Mbak Esther. Ya, halo Mas Heri, halo kan pajak semuanya. Ya, kami merupakan penyuluh di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Pada kesempatan ini kami mengajak kawan pajak semuanya untuk membahas ketentuan terkait dengan PMK nomor 37 tahun 2025. Ini ketentuan yang baru dan nanti kita akan bagi pembahasan ini menjadi dua bagian, bagian satu dan bagian dua. Dan untuk lengkapnya kami mengajak kawan pajak semuanya untuk menyimak pembahasan satu dan pembahasan dua hingga tuntas. Nah, langsung saja Mbak Esther, kita mulai masuk di pembahasannya. Jadi, PMK nomor 37 tahun 2025 ini kan baru dirilis ya, baru di Juni 2025. Ya, Jadi, sebenarnya ini mengatur tentang apa, Mbak? Ya, jadi PMK 37 tahun 2025 ini, Mas Heri dan juga kawan pajak, ini mengatur tentang pemerintah menunjuk pihak lain sebagai pemungut PPh atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri yang berjualan secara online melalui marketplace gitu. Jadi mungkin kita sudah tahu ya, dan mungkin kita user juga nih platform digital seperti marketplace Shopee, Tokopedia, atau mungkin TikTok Shop gitu ya. Nah, itu bisa ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 sesuai dengan PMK 37 ini. Artinya kalau wajib pajak berjualan di marketplace, nah itu pajaknya bisa langsung dipotong otomatis oleh marketplace tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik-baik. Menarik ya pembahasannya. Jadi ini sepertinya akan banyak terkait ya wajib pajak, kawan pajak semuanya, utama yang berjualan di marketplace akan Iya. sangat terkait dengan PMK ini. Jadi jangan sampai terlewat pembahasannya hingga selesai. Nah, Mbak Esther, jadi sebenarnya kenapa sih pemerintah merilis PMK ini? Apa mungkin behind the scene-nya seperti apa? Iya, mungkin latar belakangnya kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia ini sangatlah tinggi gitu ya, berdasarkan report dari Ekonomi Southeast Asia di tahun 2024. Secara keseluruhan memang pertumbuhan ekonomi digital itu bertumbuh sekitar 13% ya dari tahun 2023, ya 80 juta US dollar gitu ya, menjadi 90 juta US dollar. Jadi secara ekonomi itu sangat besar, dan dari segi sektoralnya sendiri, nah ternyata e-commerce itulah yang marketnya digitalnya itu paling besar juga di Indonesia kayak gitu. Jadi untuk menjawab tantangan inilah ya, makanya PMK 37 tahun 2025 ini terbit gitu untuk bisa menggarap lebih dalam lagi dan lebih luas lagi terkait dengan pasar digital ini, seperti Oke, itu Mas jadi Heri. sekarang kan apa-apa online ya, mau beli Betul. apapun semuanya online. Jadi kita highlight ya kawan pajak semuanya. Jadi misalnya kawan pajak semuanya termasuk yang berdagang di e-commerce, Ya, jadi bisa jadi terkait dengan PMK ini. Jadi bisa jadi dipungut oleh si marketplace-nya marketplace-nya. ya. Oke. Apabila ditunjuk sebagai pihak lain tadi. Oke, pihak lain ini kuncinya, salah satu kuncinya ya. Jadi disebutkan tadi bahwa pemerintah bisa menunjuk pihak lain untuk memungut pajak ya. Ini Ya, pajak penghasilan mungkin ya ya. di situ untuk para pedagang yang berjualan di e-commerce tersebut. Nah, berarti sini ada pihak lain dulu ya, Mbak Esther. Jadi Heeh. pihak lain itu seperti apa yang dimaksud di PMK 37 ini? Ada ketentuannya nggak? Oh ya, jadi kalau untuk pihak lain sendiri, mungkinnya sudah diatur juga di pasal 32 Undang-Undang KUP ya, bahwa pihak lain itu adalah pihak yang terlibat langsung atas memfasilitasi suatu transaksi antar pihak yang bertransaksi, seperti itu. Oke, jelas di situ Jadi, ya. nah jadi kalau menurut PMK 37 tahun 2025 ini, nanti pihak lain ini akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut pajak penghasilan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pedagang yang berjualan di e-commerce-nya, seperti itu. Oke, nah itu berarti ditunjuknya oleh Menteri Keuangan. Betul. Itu langsung Menteri Keuangan atau ada wewenang ke... Ya, nanti untuk Menteri Keuangan itu nanti akan melimpahkan ke Direktorat Jenderal Oke, Pajak, pastinya seperti itu. karena ini yang menggarap untuk perpajakan di Indonesia ya. Nah, selanjutnya kalau untuk ketentuan lainnya ada seperti apa, Mbak? Kalau ketentuan lainnya, jadi mungkin lebih ke ini ya, kriterianya kali Kriterianya ya ya. daripada pihak lainnya itu. Jadi pihak lain yang ditunjuk ini dia adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik
yang bertempat tinggal baik di Indonesia atau bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Nah, pihak lain ini juga memiliki kriteria tertentu gitu. Jadi kriterianya apa saja? Yang pertama itu penyelenggara perdagangan ini atau pihak lain ini harus memiliki escrow account untuk menampung penghasilan. Kemudian juga memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi di Indonesia itu melebihi jumlah tertentu dalam kurun waktu 12 bulan ya atau 1 tahun ya. Dan juga memiliki traffic atau jumlah pengakses dengan jumlah tertentu seperti itu Mas Heri. Oke, jadi ini berarti kalau kita hitung bersama tadi kriterianya ada 3 ya. Yang Ya, pertama ada memiliki 3. terkait dengan escrow account, jadi harus yang memakai escrow account. Betul. Jadi kalau marketplace nggak pakai escrow account nggak termasuk di sini. Ya, harus memiliki escrow account untuk menampung penghasilannya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi memiliki nilai transaksi tertentu dan juga memiliki traffic Iya, tertentu. betul, traffic atau Oke. jumlah pengakses berarti ya, pengakses sistem elektroniknya itu. Nah, untuk yang kriteria transaksi tertentu dan juga traffic tertentu ini gimana batasannya? Apakah sudah ada? Kalau mengenai dengan batasan ya tadi ya, batasan nilai transaksi dan juga traffic ini nanti dia akan diatur lebih lanjut kayak gitu. Jadi nanti akan diatur lebih lanjut lagi oleh Menteri Keuangan, di mana sama seperti yang tadi Menteri Keuangan akan melimpahkan wewenang untuk menentukan batasan mengenai besarnya nilai transaksi ataupun jumlah trafficnya itu kepada Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin nanti kawan pajak dan juga Mas Heri kita akan sama-sama menunggu akan ada terbit ya kali ya untuk terkait dengan Perdirjen dari yang akan mengatur tentang batasan dan jumlah traffic itu. Oke, berarti kalau belum ada, berarti saat ini juga pihak lain yang ditunjuk juga belum rilis ya. Iya betul. Baik, jadi kita sama-sama menunggu ya. Baik, jadi marketplace mana aja yang ditunjuk sebagai pihak lain di PMK 37 ini kita masih menunggu rilis dari Perdirjen ya, dari Direktur Jenderal Pajak. Tadi kita sudah membahas untuk pihak lain yang dimaksud di PMK 37 ini. Selanjutnya kita tanya lagi sama Mbak Esther. Jadi kan tadi ada pihak lain dan juga ada pedagangnya ya. Iya, Nah, betul. pedagangnya tentunya mesti ada kriterianya dong di sini. Iya, tentu. Kriterianya seperti apa, Mbak, untuk pedagang yang dimaksud? Pedagang ya. Jadi dalam PMK 37 tahun 2025 ini ada kriterianya ya, kriteria dan yang dimaksud mungkin dulu ya. Oke. Yang dimaksud dengan pedagangnya itu siapa sih kayak gitu ya. Jadi pedagang dalam negeri yang diatur dalam PMK 37 ini adalah orang pribadi ataupun juga badan yang memenuhi kriteria. Oke, Pertama, jadi kita hold di sini berarti bisa orang pribadi dan juga badan ya, betul, bisa orang masuk di sini. pribadi atau badan yang dia memenuhi kriteria. Pertama itu menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis. Yang kedua, ini dia bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia gitu. Jadi yang termasuk dengan pedagang dalam negeri ini juga jasa pengiriman atau ekspedisi, kemudian perusahaan asuransi. Mungkin kalau misalkan kita ngirim barang kan ya Ada ongkirnya dan juga ada asuransinya dan pihak lain yang menggunakan atau melakukan transaksi dengan pembeli dan atau jasa melalui pedagang melalui sistem elektronik ini. Oke, Kayak gitu. jadi bisa jadi orang pribadi, bisa jadi badan, itu termasuk yang pedagang yang dimaksudkan di PMK nomor 37 tahun 2025 ini. Nah, kita mungkin lebih spesifik lagi nanti apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman pedagang ini untuk untuk mempersiapkan termasuk nanti untuk menyambut implementasi PMK 37 ini. Apa mungkin ketentuan formalnya atau administrasi yang harus dipersiapkan oleh mereka gitu. Oke, jadi mungkin ini persiapan ya. Ya, persiapan. Persiapan untuk pedagang online yang mungkin sudah lama berjualan di e-commerce, ya gitu. Jadi untuk menghadapi implementasi ini, nah mungkin para kawan pajak yang merupakan pedagang online harus mempersiapkan. Yang pertama itu harus memberikan informasi. Informasi apa saja? Nah, informasinya ini harus disampaikan ke platform ya, berupa NPWP atau NIK dan alamat korespondensi kepada pihak
lain yang ditunjuk tadi terhadap platform e-commerce-nya itu. Oke, jadi kita Iya. highlight lagi. Jadi kawan pajak semuanya nanti diminta untuk menyampaikan informasi data. Ini data kita bisa bilang data pokok gitu ya. Ya betul, data Data pokok pokok ter- berupa NPP atau NIK dan dan juga alamat. alamat Ya betul. korespondensi. Nah, nanti disampaikan ke e-commerce-nya. Iya, mungkin nanti di input kayak gitu ya Mas ya, di Berarti input untuk ke tata cara dalam sistem penyampaiannya gimana? elektroniknya. Ya, nanti kan itu akan menyesuaikan dengan sistem elektroniknya sendiri kayak gitu. Baik. Jadi Mm-mm. nanti tergantung si teknis dari si e-commerce tersebut ya, bisa Betul, jadi iya. disesuaikan oleh Iya. mereka. Baik. Nah, kemudian selain tadi kan ada NPWP, NIK dan juga alamat korespondensi yang harus disiapkan. Iya. Itu selain itu ada data lain apa enggak? Ya, itu juga ada tadi ya, karena kan memang skema dari pemungutan ini kan dia berdasarkan dengan NPWP dan NIK. Makanya itu NPWP dan NIK yang sudah terverifikasi ya sebagai NPWP itu sangat diperlukan untuk dilakukannya pemungutan ini seperti itu. Nah, selain itu juga ada ketentuan tambahan lain yang juga memberikan keadilan nih bagi pedagang online dengan omset-omset tertentu. Gimana itu? Misalkan dengan pedagang online dengan omset kurang dari 500 juta per tahun gitu ya Mas Heri ya dan kawan pajak semua. Nah, pedagang dalam negeri yang memiliki omset di bawah 500 juta itu selain tadi menyampaikan informasi terkait dengan NPWP, NIK dan juga alamat korespondensinya, juga perlu menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa memiliki omset sampai dengan 500 juta. Nah, Oke. Kalau saya lihat di sini berarti untuk format surat pernyataannya udah ada di lampiran PMK 37 ya, ya kan pajak betul. semuanya nanti bisa cek untuk surat pernyataan beromset sampai dengan 500 juta. Nah, ini berarti kalau misalnya wajib pajak menyampaikan surat pernyataan ini berarti apakah sesuai dengan PP 55 ya? PP 55 bahwa itu tidak harus bayar pajak, belum wajib bayar pajak. Iya, jadi tujuannya memang untuk wajib pajak orang pribadi ya, untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan pedagang online dan omsetnya memang sampai dengan 500 juta. Kenapa surat pernyataan itu ada? Yaitu agar tidak dilakukan pemungutan oleh Oke, marketplace-nya baik. tersebut. Jadi agar si marketplace tahu bahwa dia memang seharusnya belum Iya, bayar pajak gitu ya ya. belum Baik. dilakukan pemungutan. Baik, itu untuk yang omsetnya sampai dengan 500 juta. Selanjutnya untuk Nah, selanjutnya juga ada ketentuan lain, misalkan mungkin pedagang dalam negeri atau pedagang online tadi ya memiliki surat keterangan bebas kayak gitu, oke. atau biasanya kita sebutnya SKB gitu ya. SKB, oke. Ya, Nah, untuk SKB ini ketentuan detailnya nanti ada di pembahasan lainnya kan pajaknya, bisa dicek dulu di mesin pencarian untuk apa itu SKB. iya, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk wajib pajak bisa mendapatkan surat keterangan bebas itu. Oke, baik. Nah, selain itu ada ketentuan lainnya? Nah, selain itu juga pedagang dalam negeri ya atau pedagang online yang memiliki omset pada tahun berjalan misalkan tahun 2025 gitu ya sudah melebihi dari 500 juta omsetnya. Ya, selain tadi juga menyampaikan kewajiban informasi pokoknya terkait dengan NPWP, NIK dan alamat, itu juga berkewajiban untuk menyampaikan surat pernyataan yang berbunyi bahwa dia memiliki omset lebih dari 500 juta Oke. bagi wajib pajak orang pribadi kayak Baik. gitu. Ini berarti senada kayak kebalikannya yang tadi Iya, ya. betul. Kalau tadi sampai dengan 500 juta, kalau ini lebih dari 500 juta. Berarti Betul. ini kalau lebih dari 500 juta nanti dipungut dong ya? Iya, betul. Setelah melewati 500 juta baru dilakukan pemungutan oleh marketplace-nya atau oleh pihak lain tersebut. Dan yang paling penting adalah ketika sudah mencapai 500 juta itu kawan pajak yang merupakan pedagang online ya itu harus menyampaikan surat pernyataannya itu paling lambat akhir bulan saat omsetnya itu mencapai 500 juta itu Oke, tadi. jadi misalnya bulan Juli omset saya 500 sudah sampai 500 juta. Iya. Berarti nanti akhir Juli saya harus menyampaikan surat pernyataan ini ke Betul. platform di mana Ya, saya jualan. ke pihak lainnya seperti itu. Oke, jangan sampai lupa ya kan pajak semuanya untuk yang omsetnya
sampai dengan 500 juta ada ketentuannya sendiri, untuk yang lebih dari 500 juta juga ada ketentuan sendiri. Ada surat pernyataan yang harus di-submit ke pihak lain yang ditunjuk atau marketplace-nya, dan itu formatnya sudah ada di lampiran PMK nomor 37 tahun 2025 ini. Iya. Nah, kita tadi sudah membahas siapa itu yang menjadi pihak lain, siapa itu pedagang yang dimaksud di PMK ini. Selanjutnya kita pengen tahu ini, penting banget ini tentunya kawan pajak semuanya pengen tahu mekanismenya untuk pemungutan pajak di sini. Jadi jenis pajak apa yang dimaksud dan tarifnya berapa, Mbak? Ya, jadi mungkin ini yang apa namanya ya, yang highlightnya kali ya, besarannya sih berapa kayak gitu ya. Jadi sebenarnya PMK 37 tahun 2025 ini kan tidak menciptakan jenis pajak baru ya Mas Heri ya. Ini yang perlu kita sampaikan kembali. Nah, yang diatur lebih dalam di dalam PMK 37 tahun 2025 ini adalah terkait dengan mekanisme pemungutannya yang sudah mulai beradaptasi ya dengan sistem digital. Jadi sehingga lebih tertib, efisien, dan juga relevan lah dengan era digital ini yang semuanya serba otomatis seperti itu. Nah, jadi atas penghasilan yang nanti akan diterima oleh pedagang online atau pedagang dalam negeri sehubungan dengan transaksinya tadi ya melalui penyelenggaran tadi sistem elektronik itu melalui platform e-commerce itu akan dipungut PPh pasal 22. PPh pasal Iya. 22. Oke. Jenis pajaknya berarti PPh pasal 22 ya kan pajak ya? Nah, PPh pasal 22 ini nanti akan wajib dipungut, disetor, dan juga dilaporkan oleh pihak lain tersebut. Nah, jadi besarannya berapa? Besarannya itu adalah 0,5%. Jadi nggak Itu berubah tarifnya ya. 0,5%. 0,5% dari peredaran bruto yang diterima Oke. oleh pedagang dalam dokumen tagihan dan dalam invoice-nya seperti Oke, itu. kalau peredaran bruto berarti omset ya? Iya betul. Kurang dalam kata lain ya itu 0,5% dari omsetnya ya, Oke, dari ya. omsetnya. Dan itu tidak termasuk dari tidak termasuk dengan PPN dan juga PPNBM-nya Oke, seperti itu. dikeluarin dulu PPN dan PPNBM-nya, baru Iya. itu kalau istilah perpajakan DPP gitu ya. Iya, betul. DPP baru dikalikan dengan 0,5%. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan PPh pasal 22 itu terutang? Nah, kapan itu dipungut? terutangnya ya, kapan bisa kapan akan Harusnya dilakukan dipungut. pungut gitu ya. Jadi saat terutangnya PPh pasal 22 menurut PMK 37 tahun 2025 ini adalah saat pembayarannya itu diterima oleh platformnya atau pihak lain. Jadi mungkin saat pembayaran itu masuk ke rekening penampungannya seperti Oke, itu. jadi kalau kita ilustrasikan misalkan Mbak Esther penjualnya, saya pembelinya, saya ada lewat e-commerce ya. Betul. Saya kan bayarnya ke e-commerce gitu. Iya. Jadi belum sampai ke Mbak. Uangnya kan masih di e-commerce. Masuk ya, masuk Berarti penampungan. dipungut di sini. Iya betul. Oh, Ketika oke. pembayarannya sudah masuk ke pihak lainnya ya, Pihak atau lain. ke platform e-commerce-nya Oke, bukan itu. ketika sampai ke penjual ya. Iya. Baik, seperti itu kan pajak semuanya. Jadi kita highlight di sini bahwa ini tidak menimbulkan pajak baru. Jadi PPh pasal 22 dipungut oleh pihak lain nanti sebesar 0,5% dikalikan dengan omset, dan Betul. terutangnya adalah ketika ini pembayaran dimasuk ke e-commerce-nya seperti itu ya. Baik, jadi kawan pajak semuanya, jadi tadi sudah kita bahas untuk mekanismenya. Jadi 0,5% dikalikan dengan omset itu nanti akan dipungut oleh pihak lain dan disetorkan. Terhutangnya adalah ketika pembayaran diterima oleh platform atau pihak lain. Nah, Mbak Esther, selanjutnya tentunya ini ada perhitungan bagi si pedagangnya ya. Iya, betul. Dan dari sisi pedagangnya ini bagaimana PPh 22 itu berlaku? PPh perhitungannya ya. Perhitungannya. Ya, jadi sebagaimana diatur di dalam pasal 8 ayat 3 PMK 37 tahun 2025 ini, PPh pasal 22 tadi yang sudah dipotong ya oleh pihak Pungut ya. lain, itu dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi si pedagang online-nya itu. Oh, baik. Jadi ini sudah bisa langsung bisa tetap bisa diperhitungkan ya. Iya, tetap bisa diperhitungkan sebagai pembayaran selama 1 tahun berjalan itu. Oke, nah bagaimana kalau dia PPh final yang tadi misalnya UMKM itu kan PPh final ya terutangnya, itu untuk bagaimana? pedagang online yang mungkin dikenakan PPh final ya. Jadi sesuai dengan di pasal 8 ayat 4-nya juga diatur bahwa dalam hal pemungutan PPh pasal 22 ini dilakukan atas penghasilan pedagang yang dikenakan
penghasilan pajak final ya, maka PPh pasal 22-nya ini merupakan bagian dari pelunasan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut bagi si pedagang online-nya. Jadi PPh final itu meliputi apa? Ya tadi meliputi terkait dengan 4 ayat 2 atas persewaan tanah, terus itu tanah dan bangunan ya, usaha jasa konstruksi atau pembelian barang atau jasa dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu Oke, tadi. itu UMKM maksudnya ya. Betul, dan atau juga PPh final yang terkait dengan pasal 15 ya, pasal 15 Oke, Undang-Undang PPh. jadi ini bisa diperhitungkan ya kan pajak semuanya. Kalau untuk yang tadi UMKM kan pas ya, 0,5% terhutang untuk PPh UMKM-nya sesuai dengan PP 55 Iya. itu 0,5% dan dipungut di sini PPh pasal 22 pas 0,5%. Ya, Jadi betul. pas, impas gitu ya. Ya. Nah, pas lunas gitu. Nah, kalau Jadi tetap diperhitungkan lah dia sebagai bentuk pembayaran juga Oke, gitu. nah kalau Ya, misalkan ini konsumen. untuk yang PPh final untuk sewa tanah bangunan, Mbak, untuk jadi kan terhutang normalnya kan 10% ya, Ya, 10%. Sedangkan di sini dipungut hanya 0,5%. betul. Berarti untuk 9,5%-nya gimana? 9,5%-nya itu nanti akan dibayarkan sendiri oleh pedagang online-nya. Oke. Gitu. Jadi yang sudah dipungut 0,5% Hmm. kan masih kalau untuk final dari persewaan itu kan 10% ya. Jadi 10% dikurangi 0,5% masih ada 9,5%-nya Baik. kayak gitu. Jadi 9,5% itulah nanti yang kawan pajak pedagang online untuk menyetorkan sendiri seperti Baik. itu. Nah, demikian juga kalau sebaliknya, Mbak. Jadi misalnya ini case-nya tadi ya, udah dipungut 0,5%, tapi dia terhutangnya 10% harusnya ya. Nah, dia bayarnya 10% full gitu loh. Itu kan berarti ada lebih bayar 0,5% dong. Itu gimana nanti? Oh, kalau terkait dengan ini ya kelebihan Lebih, pembayarannya betul. ya. Jadi kalau misalkan ternyata yang dipungut lebih besar daripada yang pajak terutangnya, maka kan terjadi lebih bayar ya. Nah, kelebihan pembayaran itu nanti bisa dimintakan oleh kawan pajak pedagang online melalui namanya permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang Oh, atau bisa baik. biasanya disebutnya si PYSTT seperti itu. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir ya untuk kelebihan pembayaran itu tetap bisa dimintakan kembali kayak gitu Mas Heri. Baik, baik. Jadi selalu ada solusinya untuk Iya. case-case tersebut. Nah, sepertinya kita cukupkan pembahasan untuk bagian 1 sampai di sini, kawan pajak semuanya ya. Jadi tadi kita bahas bersama untuk pengertian dari pihak lain dan juga dari pedagang yang dimaksud di sini dan juga mekanisme untuk pemungutan dan juga perhitungan bagi si pedagang yang terkait dengan PMK nomor 37 tahun 2025 ini. Saya Heri dan juga Mbak Esther undur diri dan kita akan jumpa lagi di bagian kedua untuk PMK nomor 37 tahun 2025. Sampai jumpa.